Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tektusias, perkenalkan di sini saya Banel Pausar yang akan menemani teman-teman ya untuk belajar di mata kuliah akuntansi perpajakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang transaksi mata uang asing. Jadi, perkembangan teknologi informasi yaitu mendorong adanya hubungan ekonomi antar negara menjadi tak terbatas. Nah, kemudahan mobilitas barang, ya, terus jasa dan modal memberikan dampak pada penyajian laporan keuangan. Nah, karena terjadi transaksi, ya, di mana transaksi tadi itu sudah tidak ada batas negara, maka dimungkinkan ya penduduk suatu negara dengan negara lain itu saling melakukan sebuah yang namanya transaksi. Nah, karena adanya perbedaan negara tadi, ya, sehingga untuk bisa mengakomodir transaksi bisnis yang dilakukan antar negara tersebut, diperlukanlah sebuah mata uang sebagai alat tukar yang diakui secara global. Nah, nilai mata uang tukar ini ya itu bisa menimbulkan terjadinya fluktuasi ya kan nilai tukar uang antara negara satu dengan yang lain itu tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal. Nah, sehingga dimungkinkan bahwa nilai tukar nantinya itu bisa mengalami kejadian kenaikan maupun penurunan nilai mata uang. Nah, perlakuan akuntansi atas proses bisnis yang terjadi menggunakan mata uang asing ini mengakibatkan adanya kenaikan dan penurunan nilai aktivitas ekonomi. Adapun jenis-jenis transaksi ya yang bisa dilakukan ya di sini adalah yang pertama terkait transaksi utang dagang ya. Jadi dalam proses jual beli ya, misalkan dalam proses transaksi impor ya, jadi membeli barang dari luar negeri itu juga masuk ya di dalam pengertian transaksi dengan mata uang asing atau terkait dengan transaksi utang jasa misalkan pemanfaatan jasa dari luar negeri atau terkait dengan utang bunga pinjaman ya, pembiayaan pinjaman dari pihak ketiga yang berasal dari luar negeri atau terkait dengan piutang ya, dividen ya terkait dengan kepemilikan saham ya, terus yang terakhir adalah terkait dengan kontrak berjangka. Nah, terkait dengan perlakuan ya transaksi mata uang asing atau transaksi falas, di sini ada dua metode ya yang digunakan yaitu yang pertama menggunakan metode kurs tetap ya di mana perusahaan mengakui nilai transaksi berdasarkan kurs real atau yang terjadi saat berlangsungnya transaksi jual beli, pembayaran atau penutupan kontrak ya. Jadi dalam prosesnya nanti ya ini kan bisa jadi mata uang asing kan mengalami fluktuasi ya kenaikan dan penurunan. Nah, misalkan nih, yang jadi masalah, misalkan transaksinya ini dilakukan secara kredit atau non tunai. Nah, berarti nanti bisa saja dimungkinkan bahwa saat dilakukannya transaksi, ya, saat itu nilai mata uang itu akan mengalami perubahan atau perbedaan dengan nilai mata uang saat dilakukannya pelunasan. Nah, menurut kurs tetap ini berarti nanti kerugian atau keuntungan karena transaksi mata uang asing tadi karena adanya penurunan atau kenaikan itu hanya diakui ya saat terjadinya transaksi atau saat berlangsungnya transaksi atau saat dilakukannya pembayaran atau penutupan kontrak. Nah, ini berbeda ya dengan metode kurs neraca di mana perusahaan mengakui nilai transaksi sesuai dengan kurs yang terjadi pada saat penyusunan laporan keuangan neraca. Jadi nanti dalam prosesnya akan ada jurnal penyesuaian ya di mana untuk mencatat terjadinya fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing. Nah, nanti lebih jelasnya nanti akan ada contohnya ya perhitungannya seperti apa. Nah, ini contoh kasusnya misalkan PT Trakindo ya di Surabaya melakukan impor bahan baku dari PT FED yang ada di Amerika. Nah, sebesar 10.000 dolar ya pada tanggal 20 Desember 2022. Adapun informasi tambahan adalah sebagai berikut ya. Kurs yang berlaku saat itu ya, saat transaksi itu adalah sebesar untuk $1 adalah sebesar 13.600. Sedangkan kurs yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2022 adalah $1 yaitu 13.700. Nah, saat utang dilunasi atau tanggal 20 Januari 2024, kurs yang berlaku saat itu adalah $1 13.800. Nah, berarti dari kasus ini terjadi beberapa perubahan ya nilai tukar mata uang asing. Nah, ini nanti kenapa kok perlu dicatat ya? Karena nanti bisa jadi akan menimbulkan keuntungan dan kerugian
ya karena kenaikan maupun penurunan nilai mata uang. Nah, buatlah ayat jurnal yang diperlukan dengan metode yang pertama adalah menggunakan kurs tetap, yang kedua yaitu menggunakan metode kurs tanggal neraca. Nanti kita lihat nih yang pertama. Nah, di sini untuk jurnal pencatatannya, ya, karena di sini menggunakan metode kurs tetap, ya, jadi pertama di sini pada tanggal 20 Desember tahun 2022 ya dilakukan transaksi impor ya. Jadi pembelian secara kredit, impor barang secara kredit untuk bahan baku ya. Di sini ketemu pembelian bahan baku sebesar 360 juta dari mana ya? Dari nilai tukar kurs dolar tadi ya 13.600 dikalikan dengan nilai bahan bakunya yaitu 10.000 dolar, ketemu 136 juta. Pada apa? Pada utang sebesar 136 juta karena transaksinya adalah transaksi kredit. Nah, di sini meskipun pada tanggal 31 Desember tahun 2022 tadi juga ada informasi bahwasannya nilai tukar mata uang dolar mengalami penguatan ya. Tadi 13.600 terus naik lagi jadi 13.700. Tapi di sini tidak ada pencatatan ya karena di sini metodenya menggunakan kurs tetap di mana kurs tetap ini eh, tekniknya itu dilakukan dengan cara atau pencatatannya ya pencatatan kerugian atau keuntungan selisih kursnya itu hanya dilakukan pada saat terjadinya transaksi ya untuk transaksi tunai tentunya atau saat terjadinya pelunasan. Nah, berarti di sini di tanggal 31 Desember meskipun ada informasi kenaikan nilai tukar mata uang dolar di sini tidak dilakukan pencatatan. Nah, baru di tanggal 20 Januari 2023 ya saat terjadinya pelunasan, disinilah baru dilakukan perhitungan berapa nilai keuntungan ataupun kerugian ya yang ditimbulkan atas penguatan maupun pelemahan dari nilai tukar dolar. Nah, di sini untuk utang ya jurnalnya utang sebesar 136 juta ya kan nilai utang awalnya adalah 136 juta. Nah, terus untuk mencatat terjadinya kenaikan nilai mata uang asing gimana? Nah, maka di sini dimunculkanlah yaitu akun rugi selisih kurs. Nah, ini dihitung dari mana? Dihitung dari selisih nilai tukar kurs dolar saat transaksi dengan saat tanggal pelunasan, ya. Nah, tadi kan kurs dolarnya adalah sebesar 13.600 di saat pelunasan yaitu kurs dolarnya berubah menjadi 13.800. Nah, ini berarti ada selisih sekitar 200 ya, sekitar 200 rupiah dikalikan 10.000 dolar ya, ketemu 2 juta rupiah. Lalu pada kas sebesar 138 juta ya karena di sini perusahaan harus menanggung bukan hanya utang pembelian bahan baku tapi juga harus menanggung kerugian atas selisih kurs yang terjadi. Ini untuk metode yang kurs tetap. Lalu untuk metode kurs neraca ya, atau tanggal neraca, ya, jadi saat terjadinya transaksi sama ya penjurnalnya yaitu pembelian bahan baku sebesar 360 juta pada utang sebesar 360 juta juga ya, sama seperti yang kurs tetap. Nah, bedanya di sini adalah untuk tanggal 31 Desember tahun 2022 ya. Di sini karena ada informasi adanya fluktuasi kenaikan nilai tukar kurs dolar maka oleh perusahaan dicatatlah ya rugi selisih kurs sebesar 1 juta pada utang sebesar 1 juta. Nah, kenapa 1 juta? Karena pada tanggal 31 Desember tahun 2022 tadi ada informasi bahwa terjadi kenaikan kurs mata uang dolar sebesar 13.700. Jadi ada selisih 100 ya. 100 ini dikalikan dengan 10.000 dolar ketemu 1 juta. Nah, ini dicatat oleh perusahaan sebagai rugi selisih kurs. Baru di tanggal 20 Januari, mohon maaf, tahun 2023 ya saat terjadinya pelunasan di sini dilakukanlah pelunasan ya untuk utangnya adalah sebesar 137 juta ya karena tadi sudah ada penyesuaian karena ada selisih kurs di tanggal 31 Desember. Ya, terus rugi selisih kursnya di sini juga ada tambahan lagi sebesar 1 juta ya karena ternyata di tanggal 20 Januari tahun 2023 itu ada kenaikan lagi ya 13.800 tadinya 13.700 sehingga di sini dibukukan kembali rugi selisih kursnya yaitu 1 juta tambahan
ya pada kas sebesar 138 juta. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan ya, antara metode tetap dan neraca, sebenarnya pada akhirnya atau pada endingnya itu akan sama ya, jumlah uang yang harus dibayarkan atau rugi maupun keuntungan yang harus diakui. Yang membedakan adalah di sini terkait dengan penyesuaiannya. Jadi kalau kurs tetap tadi, pencatatannya hanya dilakukan pada saat terjadinya transaksi atau saat terjadinya pelunasan, sedangkan kurs neraca akan dilakukan penyesuaian ya di akhir tahun. Nah, terus gimana menurut ketentuan perpajakan terkait dengan keuntungan maupun kerugian selisih kurs ya? Jadi keuntungan karena selisih kurs mata uang asing itu adalah termasuk penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan. Oleh karena itu, keuntungan selisih kurs yang diperoleh oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi itu harus dilaporkan di dalam SPT tahunan pajak penghasilan. Nah, sedangkan kerugian karena selisih kurs mata uang asing merupakan unsur pengurang penghasilan bruto. Nah, ini berarti sebenarnya untuk antara ketentuan perpajakan dan standar akuntansi keuangan itu tidak ada perbedaan ya intinya terkait dengan pengakuan keuntungan maupun kerugian gitu. Karena bagi aturan perpajakan keuntungan selisih kurs mata uang asing ini merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak. Sedangkan kerugian selisih kurs mata uang asing ini diakui juga sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto. Kerugian selisih kurs mata uang asing akibat fluktuasi kurs pembukuannya dilakukan berdasarkan pembukuan yang dianut oleh wajib pajak dan dilakukan secara taat asas. Nah, berarti di sini juga untuk pemilihan metode pengakuan kerugian maupun keuntungan selisih kursnya itu juga nggak ada perbedaan sebenarnya terkait antara aturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan. Nah, di sini juga ada ketentuan lanjutan ya. Jadi pembuatan kerugian sisi kurs dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu menggunakan kurs tetap ya. Jadi pembuatan selisih kursnya dilakukan pada saat terjadinya realisasi perkiraan mata uang asing tersebut. Nah, berarti kalau kita contohkan tadi pakai contoh soal, berarti pembebanan kerugian sisi kursnya itu tidak diakui di tahun 2022 kalau pakai kurs tetap. Karena di sini menurut ketentuan perpajakan, kalau menggunakan kurs tetap berarti ya pembebanannya dilakukan pada saat terjadinya realisasi tadi. Nah, realisasinya kan berarti di tahun 2023. Nah, berarti nanti pembebanan kerugian sisi kursnya itu hanya boleh diakui di tahun 2023. Nah, sedangkan di sini ya untuk wajib pajak yang memilih menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Nah, ini kalau dia menggunakan kurs tanggal neraca, berarti nanti untuk pengakuan kerugian selisih kursnya itu dilakukan dua tahap. Ya. Yang pertama adalah saat akhir tahun, yaitu akhir tahun 2022, berarti diakui bebannya nanti untuk tahun pajak 2022, dan juga nanti kerugiannya diakui juga di tahun 2023, yaitu saat terjadinya pelunasan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah di sini antara standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan. Karena toh di sini untuk metode pengakuan kerugian maupun keuntungan sisi kursnya itu diperbolehkan mau pakai kurs tetap atau kurs tanggal neraca. Kerugian yang terjadi karena selisih kurs dapat diakui sebagai pengurang penghasilan sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai sistem pembukuan yang diselenggarakan secara taat asas, sesuai dengan bukti dan keadaan yang sebenarnya dan dalam rangka kegiatan usaha atau berkaitan dengan usaha. Ya, jadi intinya bahwa kerugian selisih kurs ini bisa diakui ya asalkan biaya kerugian selisih kursnya ini memang betul ya berkaitan dengan kegiatan usaha dari wajib pajak. Oke, itu tadi materi tentang transaksi mata uang asing. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tekstusias.